Banjir datang kilat menyambar, hujan deras sedang ditunggu. Datang sekolah untuk belajar, pulang sekolah dapat ilmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada renungan malam dengan judul Dari Debu kepada Bintang-Bintang bagian 2. Mari kita mulai pelajaran kita yang dimeteraikan. Baca Daniel 12 ayat 4 dan Yohanes 14 ayat 29. Mengapakah kitab Daniel harus dimeteraikan sampai akhir zaman? Tetapi sejak reformasi Protestan dan seterusnya, semakin banyak orang mulai mempelajari kitab Daniel. Namun hanya pada akhir zaman buku itu akhirnya dibuka dan isinya lebih terungkap, seperti yang dicatat oleh Ellen G. White. Akan tetapi sejak tahun 1798 buku Daniel telah dibukakan, pengetahuan akan nubuatan telah dipertambahkan, dan banyak yang telah mengabarkan berita penghakiman yang sudah dekat. Alfa dan Omega, jilid 8. Pada akhir bagian utama terakhir kitab ini, Daniel 10 ayat 1 sampai Daniel 12 ayat 4, Nabi menerima perintah untuk memeteraikan gulungan kitab itu sampai akhir zaman. Dalam saat yang sama, malaikat itu meramalkan bahwa banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Meskipun beberapa pelajar kitab Daniel telah menganggap kata-kata ini sebagai prediksi kemajuan ilmiah yang juga dapat dimasukkan dalam artinya, konteksnya tampaknya menunjukkan bahwa menyelidiki mengacu pada pencarian buku Daniel itu sendiri. Memang, ketika kita melihat kembali ke dalam sejarah, kita perhatikan bahwa kitab Daniel tetap menjadi karya sastra yang tidak jelas selama berabad-abad. Kitab ini mungkin tidak diketahui dan dipelajari di beberapa tempat, tetapi beberapa ajaran dan nubuatan utamanya tetap misterius. Misalnya, pekabaran nubuatan yang berhubungan dengan pemulihan bait suci surgawi, penghakiman, identitas dan pekerjaan tanduk kecil, bersama dengan kerangka waktu yang berkaitan dengan nubuatan-nubuatan ini masih jauh dari kejelasan. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, minat baru terhadap nubuatan Daniel dan Wahyu dibangunkan di tempat-tempat yang terpisah di muka bumi. Studi tentang nubuatan-nubuatan ini menuntun pada kepercayaan luas bahwa kedatangan Kristus yang kedua sudah dekat. Sejumlah ekspositor di Inggris, Joseph Woolley di Timur Tengah, Manuel Lacunza di Amerika Selatan, dan William Miller di Amerika Serikat bersama-sama dengan sejumlah pelajar nubuatan lainnya menyatakan berdasarkan studi mereka tentang nubuatan-nubuatan Daniel bahwa kedatangan kedua sudah dekat. Hari ini keyakinan ini telah menjadi kekuatan pendorong gerakan di seluruh dunia. The Seventh Day Adventist Bible Commentary, jilid 4, halaman 879. Pikirkan tentang keuntungan besar yang kita miliki saat ini untuk dapat melihat kembali sejarah dan melihat bagaimana nubuatan-nubuatan histori Daniel itu telah digenapi. Bagaimanakah ini bisa membantu kita mempercayai semua janji Allah? Masa penantian. Baca Daniel 12 ayat 5 sampai 13. Bagaimanakah buku ini disimpulkan? Menariknya, adegan terakhir ini terjadi di sungai atau Tigris, tempat penglihatan utama terakhir Daniel. Daniel 10 ayat 4. Namun, kata yang digunakan di sini bukanlah kata Ibrani yang digunakan umum untuk kata sungai, melainkan kata Yeor yang biasanya menunjuk pada sungai Nil. Ini mengingatkan kita pada kitab Keluaran dan menunjukkan bahwa sama seperti Tuhan menebus Israel dari Mesir, Dia akan menebus umatnya di akhir zaman. 3 kerangka nubuatan diberikan. Yang pertama, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Menjawab pertanyaan, bilakah hal-hal ajaib ini akan berakhir? Daniel 12 ayat 6, New King James Version. Hal-hal ajaib mengacu pada hal-hal yang digambarkan dalam penglihatan Daniel 11 yang merupakan penjabaran dari Daniel 7 dan 8. Lebih khusus, periode waktu ini disebutkan dalam Daniel 7 ayat 25
Dan kemudian dalam Wahyu 11 ayat 3, Wahyu 12 ayat 6 dan 14, dan Wahyu 13 ayat 5. Itu juga sesuai dengan 1260 tahun supremasi kepausan yang berlangsung dari tahun 538 sebelum Masehi hingga 1798 Masehi. Saya ulang, yang berlangsung mulai dari tahun 538 Masehi hingga 1798 Masehi. Dan Daniel 1:11 ayat 32-35 merujuk pada penganiayaan yang sama tanpa menyebutkan durasinya. Dua periode waktu lainnya, 1290 dan 1335 hari, menjawab sebuah pertanyaan, apakah akhir dari segala hal ini? Disampaikan oleh Daniel sendiri kepada manusia yang mengenakan kain linen. Dan keduanya dimulai dengan penghapusan korban sehari-hari dan pembentukan kefasikan yang membinasakan. Dari pelajaran dalam Daniel 8, kita belajar bahwa korban sehari-hari mengacu pada pengantaraan yang terus-menerus dari Kristus yang digantikan dengan sebuah sistem ibadah palsu. Jadi periode nubuatan ini harus dimulai pada tahun 508 ketika Clovis, Raja Prancis, masuk ke dalam iman Katolik. Peristiwa penting ini membuka jalan bagi persatuan antara gereja dan negara yang memegang kendali sepanjang abad pertengahan. Karenanya 1290 hari berakhir pada tahun 1798 ketika Paus ditangkap di bawah otoritas Kaisar Prancis Napoleon, dan 1335 hari periode nubuatan terakhir yang dinubuatkan dalam Daniel berakhir pada tahun 1843. Ini adalah masa pergerakan Miller dan studi baru tentang nubuatan Alkitab. Itu adalah waktu penantian dan harapan akan kedatangan Yesus yang segera. Sepanjang kitab Daniel, kita melihat dua hal: umat Tuhan dianiaya dan umat ilahi akhirnya dibenarkan dan diselamatkan. Bagaimanakah realitas ini dapat membantu kita berupaya untuk tetap setia terlepas dari cobaan langsung yang kita hadapi? Pemikiran lebih lanjut. Tetapi bagian dari nubuatan ini yang berhubungan dengan akhir zaman telah diperintahkan kepada Daniel agar disembunyikan dan dimeteraikan sampai pada akhir zaman. Kita tidak boleh memberitakan berita tentang penghakiman sebelum tiba waktunya yang didasarkan atas penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Tetapi pada akhir zaman, kata Nabi itu, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Rasul Paulus mengamarkan gereja agar jangan mencari kedatangan Kristus pada zamannya, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Kita tidak bisa melihat kedatangan Tuhan sebelum kemurtadan besar dan pemerintahan yang lama dari manusia durhaka. Manusia durhaka yang juga dijuluki rahasia kejahatan, si manusia jahanam dan si jahat, melambangkan kepausan yang mempertahankan supremasinya selama 1260 tahun. Sebagaimana diramalkan dalam nubuatan, masa ini berakhir pada tahun 1796. Kedatangan Kristus tidak akan terjadi sebelum waktu itu. Rasul Paulus menutupi seluruh dispensasi Kristen sampai tahun 1798 dengan amarannya. Saat setelah waktu inilah pekabaran kedatangan Kristus yang kedua kali itu dikabarkan. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 8 halaman 373. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Bahaya apakah yang kita hadapi dengan menetapkan tanggal untuk peristiwa-peristiwa akhir zaman mendatang? Apakah yang terjadi pada iman banyak orang ketika peristiwa-peristiwa yang diprediksi ini gagal terjadi? Apakah prinsip nubuatan penting yang ditemukan dalam kata-kata Kristus dalam Yohanes 14 ayat 29 yang seharusnya membantu kita memahami bagaimana menggunakan nubuatan untuk keuntungan rohani kita dan menghindari jebakan membuat atau percaya pada nubuatan yang salah? Bagaimanakah
Kedua, bagaimanakah dengan waktu kita hidup sekarang ini? Dengan komunikasi instan serta kemajuan ilmiah yang luar biasa, yang tidak selalu untuk kebaikan kita sendiri, yang membuat gagasan tentang waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah ada sebelumnya, sesuatu yang tidak usah dibayangkan akan terjadi. Diskusikan jawab Anda atas pertanyaan terakhir hari Senin tentang mengapa Injil kebenaran besar akan kebenaran Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk didapati namanya tertulis dalam kitab. Tanpa itu, harapan apakah yang akan kita miliki? Saudaraku, demikian renungan malam kita. Silahkan Anda diskusikan dengan teman-teman seiman pertanyaan-pertanyaan terakhir agar membawa kita lebih memahami firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Hutan lindung banyak rusa, kakinya lincah, pandai berpindah. Tidaklah diciptakan semua manusia kecuali agar kita manusia beribadah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Horas.